Puji Tuhan, saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini dan diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Billy dan Ibu Agnes yang telah mempercayakan saya. Dan ya seperti saudara sebagian tahu bahwa saya merasa tidak asing di tempat ini ya karena dalam jalinan hubungan, persahabatan, Pak Billy dan Ibu Agnes sudah seperti keluarga dengan saya dan istri saya. Jadi kalau mereka datang ke Batam, biasanya di tempat saya, ya. Dan kemudian kalau saya ke Jakarta juga saya di tempat Pak Billy dan Ibu Agnes untuk kami boleh sharing tentang pelayanan, tentang kehidupan pribadi. Jadi sangat luar biasa. Saya menikmati sekali liburan akhir tahun kali ini karena saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Dan hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang strategi yang membawa pada kemenangan bagi kita semua. Dan tentu kita percaya bahwa sumber kekuatan yang memberi kemenangan itu hanya dari firman Tuhan. Apapun pengalaman kita, sehebat apapun kemampuan kita, tetap kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar banyak hal tentang strategi yang membawa kita kepada kemenangan. Saya percaya saudaraku, kita semua ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita bukan orang-orang yang akan menjadi pecundang, sebab darah Kristus terlalu berharga, terlalu hebat, terlalu dahsyat yang membuat kita mampu mengatasi segala tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, tentu sebagian dari kita sudah pernah atau mungkin seluruh kita pernah membaca firman Tuhan ini. Dan hari ini saya akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang akan menolong kita untuk kita memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat terinspirasi dengan lagu yang tadi dinyanyikan. Ajari aku untuk mengerti perasaanmu ya Tuhan. Memahami detak jantungnya Tuhan. Biarkan aku membangun keintiman hanya dengan Engkau. Sampai hatiku seirama dengan hati Tuhan. Lagunya, liriknya itu agak puitis. Tetapi kalau kita renungkan tuh dalam sekali.
Saya dapat pewahyuan, ibadah 1 tadi saya sudah dengar, ibadah 2 saya dapat kesimpulan begini. Kalau orang percaya hidupnya seirama dengan Tuhan, dia pasti akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ada amin? Persoalan-persoalan yang terjadi, yang seringkali kita selalu kalah, sehingga setiap kali kita harus minta didoakan, minta konseling dan sebagainya. Kalau itu terjadi berulang-ulang, bahkan dari tahun ke tahun itu saja persoalan kita, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Yaitu apa? Kita nggak mengerti perasaannya Tuhan. Kita nggak mengerti detak jantungnya Tuhan. Kita nggak seirama, hati kita nggak seirama dengan hatinya Tuhan. Saudara, kalau kita baca sejenak apa yang tadi kita baca dari Yosua pasal 1 ini, saudara lihat bahwa bangsa Israel dalam pembahasan kita ini sudah keluar dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan belum selesai dengan bangsa Israel. Tujuan akhir daripada perjalanan bangsa Israel bukan hanya sekedar keluar dari tanah Mesir. Bukan hanya keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Tuhan mau tujuan akhirnya adalah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Menikmati apa yang Tuhan sediakan. Dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini memberitahu kepada kita, kekristenan kita tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus, supaya nanti waktu kita meninggal kita masuk surga. Hal-hal seperti itu pasti kita miliki, katakan pasti. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis keselamatan itu sudah ada. Secara roh sudah ada pada kita. Nah, tetapi kenapa masih banyak problem yang kita harus hadapi? Karena kita sedang berurusan dengan proses jiwa kita. Kita sedang berurusan dengan proses bagaimana mematikan kedagingan kita. Supaya apa? Supaya kita menikmati apa yang sebenarnya yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yaitu tanah Kanaan. Satu kemaksimalan kehidupan yang seharusnya menjadi milik kita. Ada amin. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, saya akan mulai dengan ini. Ayat yang pertama dari Yosua pasal 1 tadi. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Memang Musa selesai tugasnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi tujuan Tuhan belum selesai kepada bangsa Israel. Sehingga tugas Musa dilanjutkan oleh Yosua. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mempercayakan tugas tersebut kepada Yosua? Saudaraku, kita tahu pasti bahwa Tuhan dalam melakukan segala sesuatu pekerjaannya, Tuhan selalu menggunakan manusia. Ada amin? Untuk melepaskan bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan pakai Musa. Dan sekarang untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, Tuhan pakai Yosua. Selalu Tuhan memakai seseorang untuk melaksanakan apa yang menjadi agendanya atau pekerjaannya. Dan Yosua menerima amanat itu, tanggung jawab itu tentu ada prosesnya. Bagaimana Yosua disebut sebagai abdi Musa, orang yang memberi diri, mengabdikan hidupnya sepenuhnya selain kepada Tuhan, tentu kepada bapak rohaninya atau kepada pemimpinnya yaitu Musa. Nah itu sebabnya saudaraku, kita tidak bisa hidup tanpa kita memiliki satu komunitas, yaitu hubungan pembapan rohani dalam hidup kita. Itu sangat-sangat betul dan sangat-sangat real.
Kita tidak bisa menjadi pribadi yang independen, seolah-olah kita tidak perlu orang lain, karena kita merasa kita cukup dengan Tuhan saja. Tidak. Saya merasakan dalam perjalanan hidup saya, setelah saya melayani pekerjaan Tuhan di Batam, ya sejak saya kenal Kak Billy, tahun 96, 97 sejak saya di Batam. Kemudian berlanjut, kami kerjasama dalam pelayanan misi di Pulau Lingga. Dan bertahun-tahun Pak Billy, Ibu Agnes, mereka menjadi kakak rohani, menjadi mentor kami. Setiap kali saya ada problem, baik kehidupan pribadi maupun juga pelayanan, kami sharing, kami minta didoakan dan sebagainya. Dan saya berani pastikan, salah satu yang membuat saya dan istri saya sampai hari ini bisa tetap terjaga, pernikahan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan, itu juga karena ada kontribusi dari hubungan pembapaan yang sudah terjalin sekian lama. Karena saya tahu waktu saya pertama kali jadi hamba Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak punya pengalaman apapun, tetapi lewat bimbingan saya bisa sampai setahap demi setahap terus sampai hari ini. Dan kalau sekarang ini saya menikmati apa yang Tuhan percayakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan, itu karena ada orang lain yang memberi kontribusi, membimbing dan memberikan arahan. Itu sebabnya sama seperti Yosua, bagaimana dia dipercaya Tuhan untuk meneruskan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua juga harus belajar dari seniornya. Yosua harus mau dibimbing. Yosua harus mau dibentuk. Saudaraku, itu sebabnya kita dalam kehidupan kita untuk menikmati sebuah keberhasilan, atau orang sekarang bilang kalau kita mau finishing well, kita harus punya seseorang dalam hidup kita yang menolong kita untuk memberitahu langkah-langkah yang harus kita jalani. Jadi menurut saya dalam gereja ini merupakan sesuatu yang mutlak, yang harus kita lalui. Ada amin? Pasti Tuhan akan berikan kepada setiap saudara orang-orang yang memberi kontribusi untuk pertumbuhan rohani, perjalanan hidup saudara menuju kemaksimalan, menuju tanah Kanaan yang kita rindukan. Dan kemudian Tuhan berkata di ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi sekali lagi tidak cukup kita hanya keluar dari Mesir, tidak cukup kita hanya bertobat terima Yesus, tapi kita harus menjalani kehidupan atau menata kehidupan kita untuk bisa menikmati tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Ada amin? Jadi saudaraku, bertobat saja itu baik, tetapi kita belum sampai ke tujuan yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemudian firman Tuhan katakan di ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya kalau Tuhan membawa kita kepada satu kehidupan yang diberkati, itu tidak hanya sebagian, tidak hanya separuh, tapi semua aspek kehidupan kita komplit, lengkap akan Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Itu sebabnya kita harus bertumbuh. Kita harus mengalami satu pertumbuhan yang signifikan di mana kita belajar apa yang masih kurang dalam hidup kita. Aspek apa yang masih kurang dalam hidup kita yang perlu kita sinkronkan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa pemuridan, ya, baik yang di kelas maupun yang personal one on one itu sangat penting. Kita di Komsel sharing firman, saling membagi kehidupan itu sangat penting. Sebab disitulah kita bisa belajar bagaimana kita menikmati janji Tuhan. Oh, bagian sini sudah beres dalam hidup saya. Saya mesti belajar bagian yang ini. Bagian yang ini belum pas. Saya harus sinkronkan. Saya lebih akurat lagi. Saya lebih selaras lagi dengan firman Tuhan. Sampai kita mengalami kepenuhan. Ada amin?
Kepenuhan Kristus nyata dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Jadi kalau orang hanya diberkati, bisnisnya saja, tapi rumah tangganya tidak maksimal, itu baru sebagian dari berkat yang Tuhan sediakan. Saya percaya bahwa ketika kita terus haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan bereskan semua aspek kehidupan kita. Seperti janji Tuhan, setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Setiap bagian kehidupan yang sungguh-sungguh kita lakukan kebenaran firman Tuhan di dalamnya, pasti akan Tuhan berikan kemaksimalan. Ada amin? Nah, Tuhan berkata bahwa untuk menjalani semua itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Di ayat yang kelima Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi sesulit apapun dalam kehidupan yang kita hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Beberapa di antara saudara mungkin pernah dengar kesaksian saya. 4 tahun yang lalu, tahun 2015, saya tanpa disangka, tanpa diduga, benjolan kecil di sebelah kiri leher saya ini, tanpa ada rasa sakit sedikit pun, hanya kecil saja, tapi karena tidak hilang-hilang, istri saya bilang, kamu coba cek ke dokter, itu apaan? Saya pikir enggak lah, ini enggak ada apa-apa, enggak ada rasa sakit, enggak ada apapun. Tapi saya, ya udahlah karena berkali-kali istri saya sudah bilang, saya pergi ke dokter umum, saya cek. Sampai di dokter umum, dokter bilang kamu harus biopsi, kamu segera ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit, biopsi, diambil cairan, dan kemudian hasilnya positif. Saya terkena kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Tapi saya tidak percaya saudaraku. Karena saya pikir mana mungkin ini penyakit kanker, cuma benjolan kecil aja kok. Mungkin hanya lemak atau apa saya pikir. Jadi saya pergi ke Johor, dari Batam ke Johor, naik kapal feri cuma dekat aja 1,5 jam. Dan sampai di Johor saya cek lagi, ternyata hasilnya sama. Positif kanker, kamu harus segera di kemo. Wah, saya pikir wah ini serius nih. Tapi saya masih belum yakin saudaraku. Jadi saya pergi lagi ke Melaka. Ke Melaka saya cek lagi. Yang ketiga kali saya harus terima kenyataan bahwa ternyata saya kena kanker limfoma. Kanker kelenjar getah bening. Wow, saudara kata dalam nama Tuhan. Tentu saya ya secara manusia saya mengalami juga shock ya, kaget. Wah kok saya bisa kena ya. Tapi saudaraku puji Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya mulai berdoa, berusaha, saya pergi ke Sinse, makan obat-obat Sinse, makin besar. Anehnya itu setelah dibiopsi, setelah berobat, malah makin besar dia, cepat. Ternyata memang jenisnya jenis yang ganas. Jadi kanker itu ada yang tidak ganas, ada yang ganas. Ini yang ganas jenisnya. Wah, 1 bulan tambah besar. Saya pergi, ada orang bilang, ada teman kasih tahu, oh di Manado ada pengobatan tradisional. Itu bisa menyembuhkan kanker. Saya pergi ke sana, berobat 1 bulan. Wah, ternyata tidak makin kecil, malah makin besar. Sampai sudah penuh tenggorokan saya dengan kanker. Akhirnya saya pulang ke Batam dan saudara-saudaraku dalam perasaan yang sudah putus asa karena saya sudah tidak bisa bicara, sudah tidak bisa makan, minum pun harus pakai sedotan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan kasih firman. Tuhan kasih pesan Tuhan lewat seorang hamba Tuhan kepada istri saya bahwa suamimu akan diobati orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya juga bingung dari mana saya harus cari uang untuk pergi berobat. Tentu tidak murah kalau berobat
pergi ke Singapura dan sebagainya. Tapi itulah penyertaan Tuhan. Semua Tuhan buat luar biasa, ajaibnya. Dari mulai proses kemoterapi selama hampir 7 atau 8 bulan, sampai biaya yang diperlukan, semua Tuhan atur sedemikian rupa. Dari situ saya yakin bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada amin? Ada amin? Nah, saya senang mendorong orang-orang yang mungkin punya masalah dengan sakit penyakit, bahwa kita harus tetap punya semangat, tetap punya iman bahwa Yesus menyertai kita. Sama seperti Yosua, ketika Tuhan bilang seberangilah sungai Yordan ini, aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang sulit. Tetapi Tuhan bilang seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Jadi pegang janji Tuhan, ada amin. Nah di sini saudaraku diceritakan bahwa janji Tuhan kepada Yosua, Tuhan akan menyertai. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu penting. Ya kalau saudara tahu, kalau orang kena cancer, itu yang paling problem begini. Begitu kena orang langsung kasih nasihat ini, kasih masukan ini, pakai ini, sampai kita bingung mau pakai yang mana. Semua suplemen numpuk di rumah saya tuh, ada orang kasih dan sebagainya. Sampai saya bingung mau makan yang mana ini. Tetapi saudaraku, kita percaya bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, pasti ada jalan keluar. Saya sudah alami itu. Makanya waktu saya baca firman Tuhan ini, wow, benar penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kapan kita bisa punya pengalaman bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Kapan? Biasanya ketika kita melewati sebuah masalah. Kalau orang lain yang punya masalah, kita, itu kan dia, bukan saya. Tapi kalau kita sendiri, saya enggak berdoa supaya saudara semua kena sakit, enggak. Ya, tapi saya percaya gini, setiap orang punya masalah, amin. Pasti. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan, kalau kamu ikut aku, kamu bebas masalah. Enggak, yang Tuhan bilang begini, marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu yang Tuhan bilang. Jadi kalau kita ada masalah, itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengalami secara nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak menyesali. Ya, memang waktu sakit, kok saya bisa kena ya? Kok saya bisa sakit ya? Tapi setelah itu berlalu, semua janji Tuhan digenapi. Sekarang saya berkata bahwa apa yang Tuhan telah buat dalam hidup saya merupakan kesempatan buat saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Nah saudaraku, ketika Tuhan berkata kepada Yosua bahwa aku menyertai engkau, itu suatu pegangan yang dipegang oleh Yosua untuk dia bisa melampaui semua kesulitan yang dia hadapi. Dan Tuhan katakan perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa sih keberhasilan yang kita rindukan? Apa sih kesuksesan yang kita harapkan? Saudaraku, saya berharap kita semua mengerti bahwa definisi keberhasilan dalam hidup kita bukanlah apa yang kita inginkan semua terkabul. Tetapi definisi kesuksesan yang perlu kita pegang adalah bahwa semua janji dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Orang yang sukses sejati, yang mengalami sukses sejati adalah orang yang dalam hidupnya semua rencana dan kehendak Tuhan tergenapi. Itu sukses. Nah, itu sebabnya saudaraku pegang janji Tuhan ini, ya. Kalau saya boleh simpulkan, janji Tuhan yang pertama adalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita negeri yang Tuhan janjikan. Dan setiap tempat yang akan kita pijak akan diberikan Tuhan. Ada amin? Dan ada penyertaan dan perkenanan Tuhan. Dan perjalanan kita akan berhasil. Dan kita akan beruntung, itu janji Tuhan. Tetapi
Di sisi lain, ada pesan Tuhan juga bagi kita semua. Yaitu pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memasuki tahun 2020, mungkin kita sudah mulai prediksi ekonomi akan seperti apa, situasi bisnis akan seperti apa. Apapun prediksi saudara terhadap situasi 2020, pesan Tuhan bagi kita pagi ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bertindaklah hati-hati kata firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Hidup kita harus senantiasa minta tuntunan Tuhan. Jangan ceroboh. Hidup ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Jangan sampai saudara salah mengambil keputusan. Amin. Dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab apa saudaraku? Sebab kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita enggak fokus kepada kehendak Tuhan, kita enggak akan sampai pada tujuan. Ikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Perkatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini sepertinya klise ya. Sepertinya sesuatu yang saya udah tahu itu. Nggak usah dibilang pun saya udah tahu. Tapi masalahnya kita lakukan atau tidak. Sama seperti kalau orang Kristen dengar khotbah tentang kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Rasanya hampir setiap orang Kristen pernah dengar khotbah itu. Atau pernah dengar pengajaran itu, atau pernah dengar perintah itu. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi waktu itu terjadi kepada hidup saudara, apakah setiap orang mau melakukan kebenaran itu? Kalau itu terjadi kepada orang lain, kita berkata, iya harus diampuni orang yang bersalah. Tapi waktu itu terjadi kepada kita, kadang-kadang belum tentu kita mau melakukannya. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau melakukannya. Kebenaran itu sepertinya mustahil untuk kita lakukan. Terus kita mulai mencari alasan, Bapak enggak tahu, Bapak enggak ngalami apa yang saya alami. Nah, saudaraku, kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan secara mutlak. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ada amin? Jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Saudara lihat di Yosua pasal 6 ayat 1. Ya, saya akan dengan cepat bacakan kepada kita. Yosua pasal 6 ayat yang ke-1. Ini tantangan yang harus kita hadapi. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Kota Yeriko yang akan diberikan Tuhan kepada Yosua, temboknya begitu tebal dan pintu gerbangnya sudah tertutup. Ini sama seperti kita menghadapi masalah. Kita tidak melihat ada satu solusi, ada satu jalan keluar. Sepertinya semua sudah tertutup, tidak ada kesempatan. Ini sama seperti dulu saya alami waktu saya sakit. Dokter yang menangani saya bilang sama teman saya bahwa ini kayaknya nggak ada harapan, kasih tahu keluarganya. Kalau treatment yang pertama ini nggak berhasil, lebih baik bawa pulang saja. Percuma, buang-buang biaya. Wah, untungnya teman saya waktu itu nggak kasih tahu istri saya. Mungkin kalau istri saya dikasih tahu, dia juga bisa shock, bisa lemah gitu ya. Tapi puji Tuhan tidak diberitahu. Jadi terus kita confess firman Tuhan. Berita-berita yang menakutkan itu tidak sampai di telinga. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, saudaraku, tidak ada kesempatan. Tuhan berfirman kepada Yosua, aku serahkan ke tanganmu Yeriko itu. Beserta isinya. Beserta rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yaitu kota Yeriko itu ya di dalamnya tidak kosong. Ada penguasa-penguasanya. Ya. Dan Tuhan kasih strategi, kamu harus kelilingi kota itu. Setiap hari sekali kelilingi. Dan di hari yang ke-7 kamu kelilingi 7 kali. Imam-imam lakukan tugasnya. Dikatakan di sini bahwa ayat yang keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala.
Nah apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara kasihlah nama Tuhan. Kadangkala strategi yang Tuhan kasih tidak masuk akal kita. Tidak masuk akal kita. Kalau saya misalnya saudara lagi banyak hutang, bisnismu lagi sedang drop. Terus datang ke hamba Tuhan, datang suara Tuhan, wah kamu harus puasa ya, kamu harus doa ya, kamu harus renungkan, confess firman Tuhan ini. Mungkin kita berpikir, gak nyambung nih, utang saya banyak suruh puasa. Kadang-kadang strategi ilahi itu memang gak make sense, gak masuk di akal kita. Sama seperti Yosua. Meruntuhkan tembok, kau dengan keliling, bunyikan sangkakala. Gimana nyambungnya, gimana bisa terjadi apa yang diharapkan. Tapi saudara-saudaraku, kita perlu punya ketaatan yang mutlak, ada amin. Sama seperti waktu Abraham diperintahkan Tuhan, Abraham persembahkan anakmu yang kau kasih, Ishak. Nggak masuk akal kan? Anak perjanjian, anak yang sudah lama dinanti-nantikan, kok Tuhan bilang suruh persembahkan jadi korban. Tapi Abraham memilih untuk taat. Saya nggak tahu apa janji Tuhan, apa pesan Tuhan untuk saudara di akhir tahun ini. Kalau Tuhan kasih tahu sesuatu kepada saudara, meskipun itu nggak masuk akal saudara, sebaiknya taat saja. Karena di balik ketaatan itu ada mujizat. Yeriko menggambarkan kehidupan dunia yang harus kita rebut. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa raja-raja atau pahlawan di Yeriko itu adalah tentang kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini yang harus kita hadapi. Tentu dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Tahukah saudaraku, hal yang paling penting, yang paling berat, yang paling menjadi tantangan dalam hidup kita adalah terkadang bukan pihak musuh, tetapi pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini kadang orang kasih tahu, hamba Tuhan kasih tahu, firman Tuhan kasih tahu, kita menolak. Ada suara lain dalam pikiran kita, kayaknya enggak seperti itu, enggak mungkin. Waktu kita dengar khotbah seperti ini saja, pikiran kita bisa bersuara. Ya hamba Tuhan seenak ngomong seperti itu, dia enggak ngalamin apa yang saya alamin. Saudaraku, pikiran itu benteng yang harus diruntuhkan. Karena itu kubu pertahanan yang dipakai iblis untuk membuat kita menolak semua apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah saudaraku, mari kita lihat bahwa janji Tuhan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan serahkan Yeriko. Tuhan akan membuat Yosua mampu mengalahkan penguasa-penguasa, raja-raja, pahlawan-pahlawan yang ada di Yeriko. Dan tembok Yeriko akan diruntuhkan Tuhan. Nah kalau saudara saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang bisa dikatakan seperti tembok Yeriko, mari kita lihat strategi yang Tuhan berikan. Pertama apa? Kelilingi kota Yeriko. Saya dapat pewahyuan begini saudaraku. Kita nggak bisa mendapatkan kemenangan secara instan. Saudara jangan berpikir bahwa saya akan cari orang yang lebih sakti, lebih rohani dari saya. Kemudian saya minta didoakan, kemudian masalah saya selesai. Tidak. Anda harus punya tanggung jawab untuk melakukan peperangan rohani setiap hari. Setiap hari, minimal 1 kali kelilingi persoalan yang saudara hadapi dengan doa. Dengan mengucapkan firman. Dengan memperkatakan firman Tuhan. Ada amin? Kalau saudara punya masalah di keuangan, temukan ayat-ayat firman Tuhan yang menginspirasi saudara. Perkatakan itu sambil saudara berdoa dalam bahasa roh. Firman itu akan hidup. Saya sudah praktekkan saudaraku. Bahwa ketika tubuh saya merasa, kayak lemah sekali ya. Kayaknya saya seperti mau kena sakit dan sebagainya. Tapi saya langsung ambil
firman Tuhan yang saya ingat tentang kesehatan, tentang kesembuhan. Saya mulai perkatakan, sambil saya mulai berdoa dalam bahasa roh. Berdoa bahasa roh itu jangan cuma ikut-ikutan atau jangan karena kita orang karismatik terus kita kayaknya kalau nggak bahasa roh nggak rohani. Bukan, bahasa roh itu menurut saya adalah sebuah ekspresi yang keluar dari roh kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan dalam bahasa yang kita tidak mengerti, tapi itulah ekspresi roh kita. Makanya itu sebabnya doa bahasa roh kita itu harus benar-benar ada kuasa. Sama seperti kita makan roti dan minum anggur perjamuan. Kalau saudara cuma makan dan minum biasa, nggak ada arti apa-apa. Perjamuan kudus lewat begitu saja. Tapi kalau waktu kita makan roti, minum anggur dengan penuh penghayatan, bahwa di dalamnya adalah tubuh dan darah Yesus penuh dengan kuasa, maka ada efek ilahi di dalamnya. Sama kita berbahasa roh juga begitu. Kalau saudara cuma ikut-ikutan, latah, ya karena kita orang karismatik, nggak ada efek apa-apa. Tapi waktu engkau ucapkan firman, terus berdoa dalam bahasa roh yang mengekspresikan satu dorongan dari roh saudara untuk disampaikan, dikatakan kepada Tuhan. Karena bahasa roh itu kan untuk membangun diri kita sendiri kan. Alkitab katakan membangun diri. Gimana kita mau membangun orang lain kalau diri kita sendiri belum terbangun? Kita harus membangun diri kita, mengucapkan bahasa yang mungkin kita tidak mengerti secara akal pikiran kita, tapi itu mengekspresikan, ya merilis apa yang ada di dalam roh kita kepada Tuhan. Saya percaya kehidupan rohani saudara akan berubah. Hal-hal yang sepele misalnya, kayak saya ngalamin, oh tubuh saya kok lemah sekali, saya kayak pengen sakit. Oh saya ambil firman Tuhan, saya mulai doa dalam bahasa roh. Karena gini, kekuatan yang di dalam kita itu mempengaruhi seluruh tubuh kita yang di luar. Mempengaruhi hal-hal yang di luar. Kalau saudara bangkitkan apa yang ada di dalam, saudara percaya bahwa ketika Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Arti kuasa di situ adalah dunamos. Itu seperti dinamo. Dinamo adalah kumparan yang menghasilkan energi listrik. Tetapi harus ada yang menggerakkan. Dinamo kalau nggak digerakkan ya nggak keluar listriknya. Nah, siapa yang harus menggerakkan Roh Kudus yang dalam hidup kita? Kita sendiri yang harus aktifkan. Confess firman Tuhan, berdoa. Dan saya percaya saudaraku, itulah arti di mana kita mengelilingi tembok Yeriko kita setiap hari. Setiap hari ya Pak, Bu, setiap hari. Dan di hari yang ke-7, kita bersama-sama secara korporat. Di ibadah seperti ini. Ayo kita sorak-sorai kemenangan. Makanya saya request nih. Nanti tim PW nyanyi lagi lagu yang tadi tuh. Dengan gambus. Wah asik banget tuh. Ada amin? Jadi kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Minggu ini kita punya masalah. Kita punya tembok Yeriko. Terus kita tiap hari confess firman. Berdoa. Pribadi kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Hari Minggu kita celebrate, kita betul-betul rayakan, kita betul-betul confess firman Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Kemenangan jadi milik kita. Amin. Minggu depan kemenangan. Jadi kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kita hidup dari anugerah kepada anugerah yang berikutnya. Dan semua itu melibatkan kita. Anugerah keselamatan Tuhan berikan secara cuma-cuma, secara gratis, bukan karena murahan, tapi karena kita nggak mampu membayarnya, Tuhan berikan anugerah keselamatan. Tapi anugerah untuk kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, kita sendiri harus lakukan bagian kita. Seperti Yosua, seperti bangsa Israel. Ayo kelilingi tembok Yeriko kita. Dan dikatakan di situ imam-imam membunyikan sangkakala. Artinya apa? Kita ini semua disebut dalam kitab Petrus adalah imamat yang rajani. Kita bukan hidup di dalam zaman perjanjian lama, dalam keimamatan Lewi, di mana hanya imam besar yang masuk ke ruang maha kudus, sementara jemaat di halaman. Tidak. Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah, maka apa yang terjadi? Semua orang yang percaya kepada Yesus, kitab Ibrani katakan oleh darah Yesus kita dengan penuh keberanian bisa masuk
ke tata suci Allah. Ada amin? Artinya ayo fungsikan keimamatan saudara. Jangan berkata, oh Pak Jonathan saya mah jemaat awam. Enggak ada itu, saya mah cuma jemaat biasa. Jangan merendahkan diri saudara sendiri. Anda dan saya kita semua sama, kita adalah imamat yang rajani. Ada amin? Nah itu sebabnya saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, ayo fungsikan keimamatan kita. Tiuplah sangkakala. Apa sih tiup sangkakala? Saya dapat pengertian begini. Yang keluar dari mulut kita, jangan hal-hal yang negatif. Jangan hal-hal yang keluhan-keluhan yang tidak jelas. Yang hanya mengasihi diri sendiri. Tapi harus keluar kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan iman kita dan juga orang lain. Ada amin? Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Itu strateginya Pak, Bu. Tahun depan apapun tembok Yeriko kita, ayo setiap hari kita kelilingi. Cari firman Tuhan yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Perkatakan firman Tuhan, doa bahasa roh. Dan setiap kali hari Minggu gini, ayo kita sorak-sorai bersama-sama rayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Saya percaya tahun 2020 hidup saudara akan berbeda. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Wajahnya penuh dengan sukacita. Ya, ada amin. Nah, jadi saudaraku, setelah semua itu kita lakukan, bagian yang terakhir Tuhan katakan apa tadi? Kita harus panjat tembok itu. Dan masing-masing langsung ke depan. Artinya apa? Siap-siaplah menerima anugerah, memiliki posisi rohani yang daripada Tuhan. Kekuatan, power ada di tangan saudara. Beda saudaraku, kalau orang punya power, ngomong apa aja pasti jadi. Ya kan? Coba saudara lihat jalan-jalan tol yang sekarang dibangun di seluruh Indonesia. Kemarin itu saya baru pulang dari Siantar beberapa minggu lalu. Jalan tol dari Kuala Namu ke Tebing Tinggi sudah bisa dilewati. Sehingga kalau mau ke Siantar dulu bisa sampai 3 jam, sekarang 2 jam saja sudah sampai. Kenapa? Karena yang ngomong tentang jalan tol itu orang yang punya power. Coba kita yang gak punya power, ngobrol di kedai kopi 3-4 jam, ngobrol tentang politik, ngobrol tentang jalan tol, ngobrol tentang ibu kota mau dipindahin. Kalau kita yang ngobrol gak jadi karena kita gak punya apa? Gak punya power, gak punya posisi. Tapi kalau yang ngobrol itu Jokowi, sekali dia ngomong, langsung instruksi menteri-menteri, langsung jadi semua. Tahukah saudaraku kalau engkau punya firman, kau punya kuasa? Firman itu ada di mana? Di mulut kita. Gunakan firman itu. Gunakan kuasa itu. Pasti keadaanmu berubah. Kalau saya nggak cerita tentang hidup saya bahwa saya pernah sakit kanker hampir meninggal. Sekarang saudara lihat saya, saudara nggak akan percaya bahwa saya pernah sakit. Waktu Kak Billy temani saya, aduh saya sampai mau naik lantai 2 aja di New Keris itu ya. Sampai digotong 6 orang. Kursi roda saya digotong 6 orang. Jalan pun saya harus dituntun. Tapi sekarang saya mendapatkan tanah Kanaan itu. Amin. Jadi saya tutup dengan ini. Kalau saudara sekarang menghadapi tembok Yeriko, jangan lihat tembok Yerikonya, lihat kuasa Tuhannya, lihat janji Tuhannya. Saya percaya Yosua ini orang yang positif. Waktu 12 pengintai diutus, 10 pengintai ketakutan. Wah, kita ini hanya seperti belalang, di sana orang-orang raksasa. Tapi Yosua berkata, tidak, kita akan pasti mengalahkan mereka sebab Tuhan menyertai kita. Orang yang berkemenangan dari mulutnya selalu keluar kata-kata yang meyakinkan. Ada amin? Nah, itu sebabnya kalau saudara mau berkemenangan, ayo praktekkan firman Tuhan ini. Jangan lupa saudaraku, Tuhan lebih besar dari tembok Yeriko yang kita hadapi. Saya senang itu lagunya Bang Eli.
Tuhan di pihakku. Siapa yang tahu? Ku tak akan takut. Boleh naik tim PW? Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Saudara mau lagu ini hidup dalam hidup saudara? Amin. Coba bangkit berdiri. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. tenang, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan. Katakan jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia. Dengan mantap katakan. Ku pasti menang. Yes, sebab Tuhan di pihak kita. Haleluya. Tuhan di pihakku. Ku tak akan takut. Ku tak akan takut. Yes, sesulit apapun. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya, Mujizatnya selalu tersedia. bagi. Sebab Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku. ku tak akan takut. Apapun persoalan kita, Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. mujizatnya, Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Jemaat saja, Tuhan di pihakku. Ya, Tuhan di pihak. Taruh kedua tanganmu di dada. Katakan kepada Tuhan, sesulit apapun Tuhan, hatiku tetap percaya. Karena mujizat-Mu selalu tersedia di dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan di pihakku. Ku yakin dan percaya. Tuhan
berkata dalam firman-Nya, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Jangan kecut dan tawar hati. Haleluya. Mari semua kita berdoa dalam bahasa roh. Uriatakama shandere pakarala brakama su tikarabada kanama ya sekerela brata kanama sandara baba pakarala braba sekerele braba kanama urinama sokorala maya se naturi baba kasakarala ma sekerela bra hirala baba sekerela barala manalama ora baba sekana sokorala ba hira bakarala sandara la brata kanama sekerela baba pakarala brata kanama ori baba sande inabo koraba shane shakara labra urina baralaba sene lamana. Segala tembok Yeriko yang ada di dalam kehidupan jemaat saat ini kami nyatakan runtuh, roboh dalam nama Yesus. Shakara labra takana lama shekera labra lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bukan sekedar mendengarkan pengetahuan firman, tapi kami mau mengalami firman itu sendiri Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biar mereka mengalami Tuhan. Apa yang dinamakan realita kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau bersorak-sorai. Merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Kami katakan dengan iman bahwa kami lebih daripada pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus semua kita yang bersuka cita katakan amin.